Sahabat-sahabat yang peduli dengan masa depan bangsa, pernahkah Anda membayangkan suara tawa anak-anak tiba-tiba menghilang dari sekolah-sekolah kita? Pernahkah terlintas di benak Anda, bangku-bangku yang seharusnya penuh semangat belajar justru berdebu dalam kesunyian? Inilah realita yang sedang kita hadapi, sebuah ironi yang mengancam hilangnya satu generasi. Sebelum kita menyelami lebih dalam potret buram pendidikan di Indonesia, mari kita satukan langkah dan harapan. Jika Anda merasakan keresahan yang sama, jika Anda percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan bahasan penting lainnya. Berikan juga like Anda sebagai bentuk dukungan, dan bagikan video ini seluas-luasnya agar semakin banyak mata yang terbuka. Mari kita diskusikan dan berikan ide-ide konstruktif di kolom komentar. Suara Anda pasti sangat berarti untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih. Ketika sunyi meraja bilik ilmu, nasib sebuah generasi di ujung tanduk. Bilik-bilik ilmu itu kini membisu. Dahulu, riuh rendah suara pena menari di atas kertas, kini hanya hening yang bersemayam. Bangku-bangku kayu, saksi bisu gelora semangat, hanya berbalut debu kerinduan. Tawa renyah yang pernah mengalun di antara dinding-dinding sekolah negeri, kini laksana melodi usang yang tak lagi terdengar. Inilah saatnya kita menunduk, merenungi kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik hingar-bingar keseharian. Ada yang tergerogoti, ada simpul rapuh yang menganga dalam jantung pendidikan kita. Laporan bisu dari angka-angka statistik Badan Pusat Statistik BPS sejak tahun 2021, merangkum pilunya kisah surutnya gelombang murid di berbagai penjuru negeri. Di lembah-lembah terpencil dan lorong-lorong kumuh perkotaan, pintu sekolah terkunci, bukan oleh amukan bencana, melainkan karena tak ada lagi jejak kaki yang berani melangkah masuk. Kenyataan pahit ini diperburuk dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Data tahun ajaran 2024-2025 menunjukkan bahwa lebih dari 60% ruang kelas sekolah dasar di seluruh Indonesia mengalami kerusakan, dengan lebih dari 10% diantaranya dalam kondisi rusak berat. Lebih dari 150.000 guru honorer, pahlawan tanpa tanda jasa, berjuang dengan upah yang tak lebih dari seulas senja di batas cakrawala. Survei terkini di bulan Mei tahun 2024, bahkan mengungkapkan bahwa lebih dari 20% guru honorer di negeri ini menerima upah di bawah Rp500.000 per bulan, jauh di bawah UMR, garis upah minimum regional yang layak. Dan kini, bahkan sekolah, yang merupakan rumah kedua bagi tunas bangsa ini pun mulai kehilangan jiwa, kehilangan muridnya. Apakah ini sekadar deretan bilangan yang dingin dan tak bermakna? Ataukah pekik lirih yang sengaja kita sumbat telinga? Sang guru besar Profesor Arif Rahman pernah melukiskan dengan tinta kearifan. Ketika sistem pendidikan terperosok dalam kegagalan, yang lahir bukan hanya ketidaktahuan, melainkan juga lautan keputusasaan yang menghanyutkan. Pendidikan, yang seharusnya menjadi titian emas bagi keluarga papa, kini justru menjadi jurang pemisah yang kian dalam. Anak-anak dari kaum duafa, terlempar ke pinggir, terasing dalam riuhnya kemajuan, dilupakan oleh gemerlapnya kota. Ini semua karena biaya pendidikan yang kian mencekik, karena sekolah menjelma menjadi panggung proyek yang tak berkesudahan, karena kiblat telah berubah arah dari luhurnya mencerdaskan, menjadi vulgar dalam mengkomersialkan. Anies Baswedan, nahkoda pendidikan yang pernah mengemudikan bahtera gerakan Indonesia Mengajar dan seorang menteri pendidikan yang memiliki visi setinggi langit, telah mewanti-wanti. Jangan sekali-kali kita biarkan bara harapan padam dalam diri anak-anak Indonesia hanya karena takdir membawanya lahir di tanah yang kurang beruntung. Sekolah adalah kawah candra di muka keadilan sosial. Namun, ironi apa yang sedang kita saksikan? Sekolah-sekolah sepi tanpa penghuni, sementara pundi-pundi anggaran negara untuk infrastruktur justru menggelembung tak terkendali. Guru-guru merana dalam ketidakpastian, sementara para pemangku kebijakan sibuk merajut suara demi kekuasaan, alih-alih menenun masa depan generasi. Maka, kita pun bertanya dalam hati yang gamang, apakah cita-cita luhur pendidikan masih bersemayam dalam sanubari kita? Ataukah ia telah menjadi tumbal dari sebuah sistem yang hanya mengenal gurihnya keuntungan, namun buta akan getirnya kebutuhan? Kita tak lagi bisa bersembunyi di balik kelambatan. Berpangku tangan sama artinya dengan merestui layunya harapan. Jangan biarkan sunyinya ruang kelas menjadi monumen bisu bagi kemunduran peradaban. Jangan biarkan papan tulis yang dulu penuh coretan mimpi, kini menjelma menjadi nisan bagi cita-cita anak-anak desa. Jangan biarkan profesi guru diagungkan hanya dalam seremoni Hari Pendidikan Nasional, lalu dilupakan dalam heningnya hari-hari biasa.
Bangkitlah, mari kita rajut kembali kekuatan dalam bingkai Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat adalah organisasi pergerakan perubahan yang berjuang mewujudkan Indonesia yang beradab dan berbudaya, yang bertumpu pada kecerdasan segenap anak bangsa. Inilah saatnya bagi kita untuk tidak hanya menjadi penonton, namun menjadi bagian aktif dari perubahan. Bergabunglah dengan Gerakan Rakyat, bersama kita kembalikan marwah pendidikan sebagai hak yang suci, bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan. Kita rebut kembali gemilang masa depan anak-anak bangsa, bukan dengan retorika kaum elit, melainkan dengan karya nyata yang lahir dari denyut nadi rakyat. Salurkan semangat dan ide-ide cerdasmu bersama Gerakan Rakyat. Mari bergandeng tangan membangun Indonesia yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena, jika hari ini kita biarkan kesunyian terus merajalela di bilik-bilik ilmu, maka esok, negeri ini akan dipimpin oleh generasi yang tak pernah merasakan bagaimana indahnya menalar dan berpikir.